Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Untuk bahasan kita kali ini adalah tentang Incoterm atau kepanjangannya adalah International Commercial Term atau syarat penyerahan barang atau cara penyerahan barang. Jadi maksudnya adalah setiap kali eksportir atau penjual akan melepaskan barang-barang dagangannya, ada syarat penyerahan barang yang akan disepakati. Misalnya, siapa yang akan mencari kapal, siapa yang menanggung risiko, itulah beberapa syarat-syarat yang harus disepakati terlebih dahulu sebelum penjual melepaskan barang-barang dagangannya kepada pihak pembeli. Itulah yang dimaksud dengan Incoterm. Ya. Jadi setiap kali ada transaksi internasional yang melibatkan ekspor dan impor, nah syarat-syarat itulah yang harus disepakati terlebih dahulu sebelum eksportir menyerahkan barang-barang dagangannya. Di sini yang akan kita bahas adalah beberapa jenis-jenis syarat penyerahan barang yang lazim digunakan dalam perdagangan internasional. Jadi, cara penyerahan barang atau Incoterm itu banyak macamnya, tapi yang biasa digunakan atau lazim digunakan dalam perdagangan internasional ada 3, yaitu FOB, CFR, dan CIF. Jadi FOB itu free on board, CFR itu cost and freight, dan CIF adalah cost insurance and freight. Apa saja ini akan kita bahas setelah ini. Yang FOB adalah free on board. Jadi kalau cara penyerahan barang yang disepakati antara eksportir dan importir adalah menggunakan FOB, jadi FOB ini pengertiannya adalah atas barang ekspor, eksportir hanya bertanggung jawab sampai barang-barang berada di atas dek kapal atau on board di pelabuhan keberangkatan. Jadi pelabuhan keberangkatan atau pelabuhan muat. Itulah tanggung jawab eksportir jika yang disepakati adalah menggunakan FOB atau free on board. Jadi segala biaya-biaya yang terkait dalam pelaksanaan ekspor sampai barang di atas dek kapal pelabuhan muat itu masih eksportir yang menanggung. Ketika barang atau kapal berangkat, itu segala tanggung jawab dan wewenang ada di tangan pihak pembeli. Itulah yang dikatakan FOB. Sehingga kalau FOB yang disepakati adalah dibilang kalau kita berasal dari Tanjung Priok, keberangkatannya adalah berarti FOB Tanjung Priok. Kalau misalnya dari Surabaya, berarti FOB Tanjung Perak. Itulah yang dikatakan kesepakatan cara penyerahan barang antara penjual dan pembeli. Yang ini juga akan terkait dengan satuan harga yang kita tawarkan kepada pihak pembeli. Kita lanjut dulu ya. Kemudian kalau yang dikatakan CFR atau cost and freight. Kalau cost and freight ya, resiko barang eksportir tetap bertanggung jawab sampai pada pelabuhan muat. Begitu kapal berangkat, resiko berada di tangan pembeli. Sama kondisinya seperti FOB. Tetapi dalam komponen CFR, nah ada ditambahkan dengan komponen freight. Berarti freight atau ongkos kapal ini eksportir yang akan menanggung. Jadi CFR, bagaimana kondisi FOB, di sini ada rumusannya, CFR, cost and freight, bagaimana kondisi FOB, bahwa tanggung jawab di FOB itu adalah eksportir hanya sampai di dek kapal, plus freight atau ongkos kapal. Jadi eksportir hanya menambah komponennya kalau FOB dengan menanggung freight atau ongkos kapal sampai di pelabuhan tujuan. Misalnya di sini CFR Sydney, berarti pembayaran uang tambang dilakukan eksportir ditambah dengan harga FOB. Jadi FOB plus freight atau bagaimana kondisi FOB ditambah dengan ongkos kapal sampai di pelabuhan Sydney. Itulah CFR. Kemudian ada CIF atau Cost Insurance and Freight. Dalam kondisi syarat penyerahan barang CIF, ya, harga yang ditawarkan oleh eksportir selain uang tambang,
juga mencakup premi asuransi. Jadi di sini rumusannya kalau kita menggunakan CIF, bagaimana kondisi CFR tadi plus asuransi. Jadi ditambah asuransi. Jadi yang menanggung biaya asuransi ini adalah pihak eksportir. Sehingga kalau ada komponen asuransi, di sini cost insurance and freight, jika ada sesuatu di luar kemampuan manusia, yang menanggung adalah pihak asuransi. Kita bisa menuntut ganti rugi, klaim kepada pihak asuransi. Ya, jadi importirnya klaim ke eksportir, eksportirnya bisa klaim ke pihak asuransi karena kita sudah include dengan insurance atau asuransi. Itulah CIF. Nah, tiga macam Incoterm ini, syarat penyerahan barang ini yang lazim digunakan ini, apa kaitannya? Kaitannya di sini di samping bagaimana kesepakatan cara penyerahan barang juga terkait dengan satuan harga. Ya. Jadi tiga ini FOB, CFR, dan CIF ini terkait dengan satuan harga yang ditawarkan oleh eksportir kepada pihak pembeli atau importir. Jadi jelas, kalau satuan harga yang kita tawarkan FOB jelas lebih murah dibandingkan dengan harga CFR dan CIF. Karena FOB ini tanggung jawab eksportir hanya sampai di dek kapal pelabuhan keberangkatan. CFR, bagaimana CFR? Kalau kita menjual barang dengan harga CFR, berarti harga CFR ini lebih mahal dari FOB. Karena kondisi FOB ditambah dengan freight, jadi harga yang Anda tawarkan itu sudah termasuk ongkos kapal atau freight. Bagaimana dengan kalau kita dengan harga CIF, cost insurance and freight, harga CIF ini lebih mahal pula dari harga FOB dan harga CFR. Karena harga yang CIF yang kita tawarkan kepada pihak pembeli sudah terkait atau include dengan ongkos kapal dan insurans yang akan ditanggung oleh pihak eksportir. Jadi, Incoterm yang kita gunakan dalam transaksi perdagangan internasional ini juga terkait dengan satuan-satuan harga yang kita tawarkan kepada pihak pembeli. Jangan lupa itu. Jadi harga FOB lebih murah dari CFR dan CIF, harga CFR lebih mahal dari FOB, dan harga CIF lebih mahal dari FOB dan CFR. Ya, karena terkait dengan komponen-komponen yang sudah disepakati kalau kita menggunakan Incoterm yang bagaimana. Oke, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai Incoterm International Commercial Term malam ini. Sampai bertemu di topik yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.